Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kesehatan dan taufiknya untuk melanjutkan pelajaran kita tentang sosok mulia kesatria-kesatria di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridwanullahi alaihim. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, innallaha nadzara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubi. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati setiap hamba, dan Allah mendapati bahwa hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dari sekian banyak hamba yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Fastafahu li nafsih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atsahu bi risalatih, dan kemudian mengaruniakannya risalah, mengangkatnya sebagai rasul yang menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memperhatikan, kembali melihat hati-hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hati itu adalah hati yang terbaik dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati bahwa hati-hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik hati setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih hati-hati terbaik tersebut, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wuzara, sebagai pembantu, sebagai pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, yang mana mereka ini berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Mas'ud ini, jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita senantiasa mempelajari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama yang mulia ini. Fa ashabu Muhammadin hum afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, adalah hamba-hamba terbaik pada umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka merupakan bagian dari agama yang mulia ini. Wa imanun wa ihsan, bagian dari keimanan kita, bagian dari ibadah yang kita miliki. Kemudian membenci mereka merupakan kekufuran
dan kenifakan. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari kehidupan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin menambah keimanan kita insyaallah taala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada pertemuan kali ini kembali kita akan membahas sahabat yang keempat, yaitu Al-Khalifah Ar-Rabi', yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana wafatnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan kali ini jamaah sekalian, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Ya, kalau kita melihat nasab Ali bin Abi Thalib itu, beliau bernasab Ali bin Abu Thalib, ya, kemudian bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik. Ya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, kemudian bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik. Ya, jadi ketemu di Abdul Muttalib. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kalau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ya, dan Abdullah dengan Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saudara kandung. Ya, ayah Rasulullah yaitu Abdullah dengan ayah Ali saudara seibu dan sebapak. Ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Ada Hamzah, ada Abu Lahab, kemudian ada Abbas, ya, ada Zubair, ada Al-Harith dan yang lainnya. Tetapi tatkala Abdul Muttalib wafat, akan meninggal, maka ia berwasiat agar pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan oleh Abu Thalib. Ya, saat Rasulullah berumur 8 tahun, kakeknya wafat. Ya, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar yang melanjutkan nanti, ya, hadona, ya, yang membina dan membesarkan Rasulullah adalah Abu Thalib. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Abu Thalib ini, ayah dari Ali ini, ia merupakan saudara seayah dan seibu dengan Abdullah. Beda dengan paman Rasulullah yang lain, yang rata-rata mereka hanya seayah saja dengan Abdullah, sama-sama putra Abdul Muttalib. Tetapi untuk Abu Thalib dengan Abdullah, mereka ini saudara seayah dan seibu. Ini menunjukkan betapa dekat kekerabatan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat mulia yang kita bahas ini, dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh ayah Ali yaitu Abu Thalib dari sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Ya, Rasulullah dibesarkan oleh Abu Thalib. Ya, kemudian diajar berdagang, ya, sejak usia 12 tahun. Dibawa ke Syam, belajar berdagang sampai kemudian di sana ia ketemu dengan pendeta yang bernama Jirjis atau Bahira. Ya, kemudian Rasulullah nanti dinikahkan dengan Khadijah sampai kemudian ayah Ali yaitu Abu Thalib wafat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun. Ya, kurang lebih 42 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibesarkan, dijaga oleh ayah Ali yaitu Abu Thalib. Walaupun sayangnya dan merupakan kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama kemanakannya yang ia besarkan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memilih pada akhirnya untuk tetap berada pada agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangnya. Sebagai bentuk balasan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib setelah menikah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara Ali. Makanya Ali ini sangat dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia merupakan orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak dan remaja. Ya, kalau dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar. Kalau dari kalangan wanita yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ali ini radhiyallahu taala anhu, jamaah sekalian, merupakan zauju sayyidan nisa'il alamin. Ia merupakan suami dari penghulu wanita di muka bumi ini, yaitu suami dari Fatimah bintu Muhammad. Ia merupakan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah. Kemudian beliau juga merupakan Abu Sibtain, merupakan ayah dari dua penghulu pemuda ahli surga. Ayah dari dua penghuni surga, yaitu Hasan dan Husain. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat sahabat ini. Mertuanya adalah Rasulullah, istrinya adalah penghulu wanita, penghulu muslimah, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Kemudian putranya dua orang merupakan penghulu pemuda di surga kelak, yaitu Hasan dan Husain. Ayah dari Ali adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan anak yatim yang bernama Muhammad. Ya, membesarkan anak yatim yang orang biasa saja merupakan suatu bentuk ihsan, perbuatan baik yang luar biasa. Maka bagaimana lagi dengan orang yang membesarkan anak yatim, yang mana anak yatim ini adalah khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dari Ali ini bernama Fatimah bintu Asad bin Hashim. Ya, dari Hashimiyah. Jadi bapaknya dari kalangan Hashim, ibunya juga merupakan Hashimiyah. Ini merupakan nasab yang sangat mulia yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Bapaknya seorang Bani Hashim, ibunya pun juga berasal dari keluarga Hashim ini. Kunyah beliau, ya, orang Arab memiliki tradisi yang disebut dengan kunyah, yang kadangkala orang itu dipanggil dengan nama kunyahnya, bukan nama aslinya. Ya, beliau itu dipanggil dengan Abul Hasan. Ya, dipanggil dengan Abul Hasan, dan ada juga gelaran yang dipanggilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya, yaitu Abu Turab, yang mana pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Ali, namun ternyata tidak mendapati Ali. Iya, diberikan kabar kepada Rasulullah bahwa Ali lagi di masjid baring. Rasulullah kemudian ke masjid melihat Ali terbaring dalam keadaan pipinya itu menyentuh tanah, menyentuh debu. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggilnya dengan Abu Turab, bapaknya debu atau bapaknya tanah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia, itu memiliki beberapa orang istri. Istri yang pertama beliau adalah tentu saja Fatimah bintu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak berpoligami, tidak berta'addud. Saat beliau beristrikan Fatimah. Nanti kemudian setelah meninggalnya Fatimah, baru kemudian Ali menikah dengan wanita-wanita yang lain. Saat bersama dengan Fatimah, beliau dikaruniai 4 orang anak. Hasan dan Husain, 2 putra yaitu Hasan dan Husain, dan 2 orang putri yaitu Zainab dan Ummu Kulthum. Ini merupakan buah hati Ali bin Abi Thalib bersama dengan Sayyidah Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu taala anha. Sepeninggal Fatimah, kemudian Ali bin Abi Thalib juga menikah dengan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umamah bin Abil Aus.
Ya, ini juga merupakan cucu Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 orang putri, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Zainab ini jamaah sekalian menikah dengan seorang yang bernama Abul As. Dari pernikahannya dengan Abul As lahirlah seorang putri yang bernama Umamah, yang sekaligus merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah ini. Jadi selain Ali pernah menikah dengan putri Rasulullah, ia juga sepeninggal Fatimah menikah dengan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putri dari Zainab yang bernama Umamah. Ya, Umamah ini terkenal dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu waktu Rasulullah pernah sholat sambil menggendong anak kecil, sambil menggendong bayinya. Bayi yang digendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sedang sholat itulah Umamah. Nanti sepeninggal Fatimah, Umamah ini kemudian besar, itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara istri-istri beliau yang lain ada namanya Ummu Banin, ya, ada Khawla, ada Laila, ya, ada juga Asma bintu Umais. Ya, Asma bintu Umais ini merupakan awalnya adalah istri kakak beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far ini adalah merupakan kakak dari Ali, yang mana mereka ini adalah orang yang pertama kali dahulu hijrah ke Habasyah, ke Afrika. Tinggal di sana kemudian bersama dengan Ja'far. Lalu kemudian setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, ya, Ja'far ini tidak kembali ke Mekah, akan tetapi nanti langsung ke Madinah dari Habasyah, dari Afrika. Nah, di sanalah ia kemudian bersama kemudian Asma bintu Umais. Namun tatkala Ja'far ini meninggal di perang Mu'tah, maka ia diperistri oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dari pernikahannya dengan Ja'far, ia memiliki 2 orang anak, yaitu adalah Abdullah dan Muhammad. Kemudian Asma bintu Umais menikah dengan Abu Bakar, juga memiliki seorang putra yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Nanti setelah menikah dengan Abu Bakar, lalu pada akhirnya Ali menikah juga dengan Asma bintu Umais ini. Ya, di dalam suatu riwayat, setelah Ali menikah dengan Asma bintu Umais, ya, putra dari Asma dari Ja'far itu berkelahi dengan putra Asma dari Abu Bakar. Ya, Ali tidak turun tangan melerai mereka dan meminta Asma yang melerainya. Ya, Asma melerai 2 orang putranya ini dari Abu Bakar dan dari Ja'far dengan menyebutkan kelebihan suaminya terdahulu. Ya. Asma menyebutkan tentang bagaimana mungkin engkau berkelahi, engkau adalah putra Ja'far. Ya, seorang sahabat Rasul yang paling mirip akhlak dan mukanya dengan Rasulullah. Seorang sahabat yang merupakan juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Najasyi. Ya, tatkala datang orang-orang Quraisy untuk kemudian meminta mereka agar dikembalikan. Seorang putra dari sahabat Rasul yang syahid di perang Mu'tah. Kemudian dikatakan juga oleh Asma kepada putra Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau berkelahi sementara engkau adalah putra Abu Bakar, Khalifah Rasulullah yang pertama, yang digelari As-Siddiq, sahabat Rasul yang paling dicintai. Mendengar hal ini, Ali kemudian mendengar Asma masih memuji suaminya dahulu yang pertama yaitu Ja'far, dan suaminya yang kedua yaitu Abu Bakar. Maka ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, lalu apa yang tersisa untukku? Ya, ini singkat kisahnya jamaah sekalian. Ya, ini begitulah urf di antara sahabat dahulu. Ya, di kalangan mereka bagaimana kemudian istri sahabat itu dinikahi oleh sahabat yang lain sepeninggal suaminya. Adapun anak dari Ali bin Abi Thalib ini begitu banyak jamaah sekalian. Ya. Di antaranya Hasan dan Husain, dan ini yang paling terkenal. Kemudian Zainab dan Ummu Kulthum, keempat ini merupakan putra dan putri Ali bersama dengan Fatimah. Ada
putra Ali yang bernama Ja'far, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Utsman, ada yang bernama Abbas, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar. Ya, ini menunjukkan sebenarnya di antara mereka adalah sesuatu yang harmonis-harmonis saja. Bahkan Ali bin Abi Thalib memberikan nama putranya itu, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Ali dengan khalifah-khalifah sebelumnya, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan dengan Utsman, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib memberikan nama ya putra-putra mereka dengan ketiga nama khalifah pendahulunya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib ini? Akidah kita min akidati ahli sunnah wal jamaah, di antara akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, anna afdala hadhil umma ba'da nabiyha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum ajmain huwa Ali. Di antara akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, bahwa orang yang paling utama, paling afdol dalam umat kita setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Abu Bakar, setelah Umar, dan setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi orang keempat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, ya, setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman, maka orang yang paling utama di umat kita ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ajma'as sahabatu wa atba'uhum. Dan para sahabat sudah berijma', bersepakat, kata Imam Syafi'i, bersama dengan atba'uhum, yaitu para tabi'in. Mereka berijma' ala afdoliyati Abi Bakar, tentang keutamaan Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian setelah itu siapa, kata Imam Syafi'i? Umar. Thumma Utsman, kemudian Utsman. Thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Ali. Ya. Imam Syafi'i sampai menukilkan bahwa ini merupakan ijma' sahabat dan ijma' para tabi'in, bahwa yang paling utama di dalam umat ini, pengikut Rasul yang paling utama, yang paling pertama itu adalah siapa? Abu Bakar, kata Imam Syafi'i. Kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini merupakan sekaligus urutan khulafa ar-rasyidun, ya, para khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa afdhalus sahabati bal afdhalul khalqi ba'dal anbiya alaihimus salam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kata Ibnu Katsir, ya, sahabat yang paling utama, bahkan merupakan makhluk yang terbaik setelah para nabi, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antaranya pada saat akan terjadinya perang Khaybar, yaitu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang perkampungan Yahudi, di mana orang Yahudi ini membuat makar, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, untuk meminta denda, meminta diat, ya, mereka kemudian justru membangun muamarah, membangun konspirasi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memanggil, meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiskusi, sambil memerintahkan orang Yahudi yang lain naik ke atas agar bisa menimpakan batu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditegur awalnya oleh salah seorang Yahudi, mengatakan tidak mungkin engkau bisa membunuh Muhammad dengan cara seperti itu, karena wahyu
wahyu akan turun untuk memberitahunya. Karena hakikatnya orang Yahudi itu tahu bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab itu, ia mengenali kebenaran, ia mengenali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi mereka tetap jalan dengan konspirasi itu, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang Jibril memberitahukan tentang muamarah, tentang konspirasi mereka ingin membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah pun kemudian selamat, dan kemudian Rasulullah akan menyerang mereka karena pengkhianatan dan konspirasi yang mereka lakukan. Dan pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di depan sahabat-sahabatnya, la'utiyanna hadhihi raya godan rojulan yaftahullahu ala yadaih. Besok, kata Rasulullah, saya akan menyerahkan bendera ini, bendera kaum muslimin kepadanya, yang mana orang yang memegang bendera ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itu kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah. Yuhibbullaha wa rasulah. Orang yang memegang bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Semua sahabat jamaah sekalian berharap bahwa dirinya lah yang mendapatkan amanah memegang bendera itu. Karena ini merupakan garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pemegang bendera besok, pertama adalah Allah akan memberikan kemenangan padanya. Yang kedua, bahwa orang ini adalah orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang paling utama tentu saja kabar gembira dari Rasulullah bahwa orang yang memegang bendera ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nas, kemudian orang akhirnya menunggu pada malam hari, bahkan tidak bisa tidur, menunggu siapa kira-kira besok yang mendapatkan kehormatan dengan memegang bendera, dengan busyra, dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, sambil mereka berpikir, berasumsi kira-kira siapa ya yang mendapatkan bendera itu besok, karena ini merupakan garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Umar mengatakan, ya kami ini adalah orang yang menjauh untuk mendapatkan amanah kekuasaan, jabatan, kecuali pada hari itu. Semuanya kita berharap mudah-mudahan sayalah yang mendapatkan amanah untuk memegang bendera itu, karena keutamaan bahwa yang memegang bendera itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika tiba pagi hari, keesokan harinya, falamma asbaha annasu gadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Semua manusia ketika pagi hari berkumpul mendekat kepada Rasulullah sambil berharap bahwa mereka lah yang mendapatkan amanah untuk memegang bendera itu. Karena janji Rasulullah bahwa orang ini akan dimenangkan oleh Allah, ia mencintai Allah dan Rasulnya sekaligus dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua sahabat pagi hari setelah selesai sholat subuh mereka berkumpul semua, berharap bahwa dirinya yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian memegang bendera. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kebetulan saat itu Ali lagi sakit mata, sehingga tidak ikut kumpul. Kemudian sahabat mengatakan, fakila huwa ya Rasulullah yastaki ainai. Ia lagi sakit mata ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'arsilu ilaih. Iya. Fa'utiya bihi fabasaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ainai. Iya. Rasulullah meminta agar dihadirkan Ali, dipanggil, Ali pun menghadap. Kemudian penyakit mata yang diderita Ali itu diobati oleh Rasulullah dengan ludah beliau, yang kemudian ya wada'alahu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakannya, fabaro'a hatta ka'an lam yakun bihi wajah, sampai-sampai Ali tidak merasakan sakit sama sekali, sembuh langsung atas doa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya, dan ludah yang berasal dari keberkahan dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan tazkiyah langsung, ya, garansi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ini, bahwa ia merupakan orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun juga mencintai orang ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Keutamaan yang kedua, ya, tentang sahabat yang mulia ini, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, terutama pada perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan sahabat, ya, puluhan ribu sahabat Rasulullah. Dan ini merupakan angka paling fenomenal dalam kehidupan Rasulullah, mengumpulkan sahabatnya sebanyak itu. Yang saat itu kondisinya tidak berbanding lurus dengan keadaan finansial kaum muslimin, yang mana terjadi di puncak musim panas. Perbendaharaan kaum muslimin menipis karena baru akan memanen kurma beberapa saat lagi, sementara ada panggilan perang. Nah, saat itulah yang pernah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, sampai kemudian Utsman berinfak dengan 1000 dinar emas, 4,25 kilogram emas, ya, yang diinfakkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk perang Tabuk tersebut, dengan ratusan ekor untanya dan puluhan ekor kudanya. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, madarra Utsman ba'da ma fa'alahu al-yaum, tidak akan ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman atas apa yang dilakukannya pada hari ini. Ia betul-betul berinfak dengan infak yang banyak, dan bukan cuma kali itu saja. Dalam berbagai kesempatan menantu Rasulullah Utsman ini datang dengan infaknya yang banyak, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan menantu Rasulullah yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib? Ternyata jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib saat pasukan berangkat, Rasulullah mengamanahkan kepada menantunya ini, sekaligus sepupunya ini dan sahabatnya ini, untuk menjadi pemimpin di kota Madinah, menggantikan Rasulullah sementara waktu, sementara sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah pergi berperang ke Tabuk. Ali itu kemudian berpikir, loh kok saya diberikan urusan mengurusi wanita dan anak-anak, kenapa Rasulullah, ya, tidak membawa serta untuk berperang bersamaku? Kenapa saya tidak ikut dibawa? Kenapa justru saya dititipi urusan anak-anak dan wanita di dalam kota Madinah? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk. Berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya ke medan Tabuk. Wastakhlafa Aliyan, dan kemudian ia mengamanahkan kepemimpinan kota Madinah itu kepada Ali. Faqala Ali, kemudian Ali berkata kepada Rasulullah, atukhallifuni fi sibyan wan nisa, ya Rasulullah, apakah engkau justru menyerahkan urusan wanita dan anak-anak kepadaku? Ya, itu kan tanda tanya sekaligus rada-rada protes sebenarnya. Ya, karena Ali ini seorang kesatria perang. Ya, di dalam perang Badar bagaimana beliau mubarosah, ya, sparring, dan beliau langsung menang. Nanti juga di perang Ahzab, beliau juga mubarosah dengan kesatria, dengan orang-orang jago dari kalangan Quraisy, dan menang. Tapi di perang Tabuk itu Rasulullah justru mengamanahkan kepemimpinan kota Madinah kepada Ali. Maka Ali bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau menyerahkan urusan wanita dan urusan anak-anak kepadaku? Ya, padahal Ali ini adalah orang yang jago perang, ya, dan tidak pernah kalah saat mubarozah, saat berduel. Apa kata Rasulullah? Sekaligus ini merupakan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala tardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau ini, wahai Ali, ingin mendapatkan kedudukan seperti Harun dengan Musa? Begitulah kedudukanmu padaku, wahai Ali, seperti kedudukan Harun dengan
dengan Musa, maksudnya sangat dekat sekali. Harun dan Musa ini kan hampir tidak pernah terpisahkan sebagai seorang saudara. Di mana ada Musa, di situ ada Harun. Begitu juga kata Rasulullah bahwa kedudukanmu padaku seperti kedudukan Harun kepada Musa. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di, kecuali engkau bukan seorang nabi wahai Ali, karena tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi inti yang kita ingin sampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa bagaimana dekatnya kedudukan Ali dengan Rasulullah seperti dekatnya kedudukan Harun dan Musa alaihi salam. Dan ini menunjukkan lagi-lagi betapa kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah falam yajid Aliyan. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang berkunjung ke rumah putrinya, ke rumah Fatimah. Ternyata di rumah putrinya ini ia tidak mendapati Ali, tidak ada di rumah. Kemudian faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya, kepada Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Mana suamimu? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian qalat, Fatimah mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'." Faghadabani fakharaja falam yakil indi. Kata Fatimah, tadi saya dengan beliau itu, dengan Ali itu terjadi masalah, terjadi konflik, ada gesekan sedikit yang namanya dalam rumah tangga. Sampai kemudian dia membuatku marah dan ia pergi dan ia tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Ini menarik jamaah sekalian, sekaligus pelajaran bagi kita. Yang pertama, bagaimanapun rumah tangga itu mesti akan ada gesekan. Kurang apa kualitas rumah tangga seorang Ali dan Fatimah, tetapi tetap ada kadang perbedaan pendapat, mungkin bertengkar sedikit. Itu yang terjadi dulu dengan Ali dan Fatimah. Rasulullah berkunjung ke rumah putrinya, loh kok Ali tidak ada? Rasulullah bertanya, Aina ibnu ammik, mana Ali? Kata Fatimah, saya tadi bertengkar. Kemudian ia pergi. Ini pelajaran pertama, bagaimanapun rumah tangga kita jamaah sekalian. Itu pasti akan ada perbedaan pendapat. Mungkin ada pertengkaran kecil, itu lumrah saja. Toh rumah tangga sekelas Ali dan Fatimah juga sampai ada pertengkaran seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, terutama bagi laki-laki, tatkala menghadapi permasalahan rumah tangga, hindari untuk terlalu banyak bicara. Seperti Ali sudah, ia pergi. Karena kenapa? Karena kalau marah dilawan dengan marah, yang jadi itu adalah api yang semakin membesar. Makanya kalau perempuan yang sudah marah-marah, ya laki-laki sebaiknya diam saja. Kalau perlu tinggalkan dulu rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali. Kalau marahnya lewat WhatsApp, sudah tinggalkan WhatsApp, atau kalau perlu blokir dulu untuk sementara. Ali radhiyallahu taala anhu sudah tinggalkan rumah. Ternyata datang kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan, berkata kepada unzur aina huwa, carikan aku di mana Ali. Kemudian datang kabar, faja'a faqal, ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Ya Rasulullah, ternyata ia tidur di masjid. Coba bayangkan pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kurang kualitas apa rumah tangga Ali dan Fatimah, tetapi pernah Ali itu tidak nginap di rumah, nginap di masjid. Untuk menghindari pertengkaran yang semakin besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi menantunya ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad sakata ridauhu an siqihi wa asobahu turab. Saat itu ternyata Ali lagi berbaring dan selendang beliau, ada kebiasaan orang Arab menggunakan rida itu lepas sehingga tubuh beliau, pipi beliau itu mengenai tanah, mengenai debu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yamsahuhu anhu, membersihkan debu itu, membersihkan tanah itu dari tubuh Ali dan mengatakan, kum Aba Turab, berdiri bangkit wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, kum Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini jamaah sekalian terkait dengan keutamaan Ali? Yang pertama, bagaimana kedekatan Rasul dengan Ali. Sampai Rasul yang membersihkan debu itu dari muka, dari tubuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan membangunkan Ali. Ini menunjukkan betapa dekat Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ini terjadi kecuali menunjukkan bagaimana dekatnya Rasulullah dengan Ali. Rasul yang membersihkan debu itu, dan dari sejak itulah kemudian Abu Thalib ini juga digelari sebagai Abu Turab. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, wa min manaqibihi, di antara keutamaan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kecintaan kepada Ali itu sebagai tanda keimanan. Subhanallah. Jadi Rasulullah menyampaikan di antara tanda keimanan seseorang itu adalah cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan di antara tanda kemunafikan kata Rasulullah yaitu adalah orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pernah menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Alla yuhibbani illa mu'minun." Tidak ada yang mencintaiku kata Ali sebagaimana kata Rasulullah kecuali ia adalah orang yang beriman. Wala yubghidani illa munafik. Dan tidak ada yang membenciku kata Rasulullah kecuali ia adalah orang munafik. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan indikator keimanan itu adalah bagaimana orang itu mencintai Ali. Di antara tanda keberimanan seseorang adalah orang tersebut mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan di antara tanda indikator kemunafikan seseorang adalah orang tersebut membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, keutamaan Ali yang lain yang kelima, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man adza aliyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti Ali, maka sesungguhnya ia juga telah menyakitiku. Ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah perkataan yang seperti ini keluar kecuali menunjukkan betapa dekatnya dua orang ini jamaah sekalian. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyakiti Ali, maka faqad adzani, maka sejatinya ia juga menyakitiku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keenam jamaah sekalian, di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan Ali adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah wa da'alahu. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara sharih nama Ali bin Abi Thalib sebagai penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "An-nabiyyu fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar akan masuk surga. Wa Umaru fil jannah. Umar juga kata Nabi akan masuk surga. Wa Uthmanu fil jannah. Dan Uthman akan masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, wa Aliyun fil jannah. Dan Ali pun akan masuk surga. Ini di antara nama-nama yang pernah dilis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kabar bahwa beliau akan syahid. Iya, sebagaimana di dalam riwayat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira. Pernah beliau di atas Hira, wa huwa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman.
wa Ali. Saat itu beliau bersama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bersama dengan 4 sahabatnya yang utama ini. Iya. Bersama dengan Tolha juga dan Zubair. Fataharrakat as-sahra, kemudian terjadi guncangan. Faqala Rasulullah ihda. Iya, diam wahai gunung, fama alaika illa nabiyyun wasiddiq awi syahid. Iya, diam wahai gunung, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi bersama dengan as-siddiq dan para syuhada. Iya. Nabi yang beliau maksud adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. As-siddiq yang beliau maksud adalah Abu Bakar, sementara syuhada yang beliau maksud, ya, 2 orang ini adalah siapa? Adalah Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, Umar meninggal, kita sudah bahas bagaimana wafatnya Umar, dibunuh oleh orang Majusi saat beliau memimpin sholat subuh. Kemudian Utsman juga syahid, kita bahas pekan lalu bagaimana ia dibunuh oleh para orang-orang Khawarij yang memberontak kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Dan Ali juga dibunuh oleh orang-orang Khawarij, yang mana saat itu orang Khawarij memutuskan bahwa masalah umat ini setidaknya bersumber dari 3 orang. Yang pertama adalah Ali, yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang ketiga adalah Amr bin As. Maka orang-orang Khawarij kemudian membuat siasat bagaimana 3 orang ini harus dibunuh. Maka sebagian orang Khawarij berangkat ke Kufa untuk membunuh Ali, sebagian berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah, dan sebagian berangkat ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Yang berangkat ke Kufa ternyata betul jamaah sekalian berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat beliau juga memimpin sholat subuh seperti Umar, maka ia syahid. Adapun dengan Muawiyah, ya, saat itu Muawiyah terkena juga tikaman tetapi tidak sampai meninggal, yang karena sebab itu kemudian Muawiyah tidak bisa punya anak lagi. Dan Amr bin As yang saat itu menderita penyakit diare sehingga ia tidak bisa mengimami kaum muslimin di Mesir, diganti oleh orang lain inilah yang kemudian dibunuh oleh orang Khawarij yang dikira adalah Amr bin As. Yang kadangkala jamaah sekalian, Allah menurunkan ujian kepada kita untuk menyelamatkan kita dari ujian yang lebih besar. Seperti yang terjadi pada Amr bin As. Allah berikan ujian padanya dengan menderita penyakit diare, ternyata untuk menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar, yaitu kematian. Adapun sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, persis kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal sebagai seorang syahid saat memimpin kaum muslimin sholat subuh. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saking dekatnya dengan Ali, beliau pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana minka. Engkau bagian dari diriku wahai Ali, dan saya adalah bagian dari dirimu. Ini menunjukkan betapa besar, betapa dekat antara Ali dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah. Bahkan dibesarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk balas budi Rasulullah kepada Abu Thalib. Saat Rasulullah sudah menikah, maka Rasulullah membesarkan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan kepada orang-orang soleh ini, kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak seperti sebagian orang yang sampai mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, yang sampai memberikan bahkan sifat-sifat ketuhanan saking berlebih-lebihannya, seperti orang-orang Rafidah, gulatu Syiah, yang sampai memberikan gelar-gelar yang berlebihan, bahkan berdoa kepada Ali. Tetapi kita juga tidak seperti Nasibi yang memberikan kebencian kepada Ali bin Abi Thalib, padahal itu merupakan tanda kemunafikan. Orang yang membenci Ali, kata Rasulullah, adalah di hatinya tanda-tanda kemunafikan. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada pertengahan, pada sikap yang moderat. Ia mencintai Ali sebagaimana pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukannya yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Akan tetapi cintanya tidak sampai kemudian berlebih-lebihan sampai seperti yang dilakukan oleh gulatus Syiah. Sebagaimana kita juga mencintai sahabat Rasulullah yang lainnya. Saya kira ini jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pengantar dari pembahasan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita kesehatan dan keistiqomahan.
untuk melanjutkan pelajaran kita tentang orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.